Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat kamu yang nonton konten ini kapanpun. Kali ini PKP Talks kedatangan tamu-tamu spesial banget ya. Kalau telur tuh bebek 6 ya kan, saking spesialnya. Karena mereka adalah calon dokter, kandidat dokter penyuluhan dan komunikasi pembangunan. Asik. Amin. Amin juga ya. Gak sabar nih. Saya juga boleh amin ya kakak-kakak ya. Kalau biasanya kita ngebahas disertasi itu pasti judulnya diskusi, betul ya? Kali ini kita cuma mau bercandain disertasi. Memang ternyata kuliah S3 sebercanda itu. Iya. Banget. Dan wajib dipercandain aja. Supaya nggak stres. Disertasi emang boleh sebercanda itu. Kali ini aku Ayu Hendarto kedatangan teman-teman yang keren banget, kakak-kakak ini. Dari sisi sebelah sini ada seorang ibu yang luar biasa, cantik sekali hari ini, Mbak Rotumiar Pasaribu, betul? Betul. Asik. Dari namanya kelihatan dia orang Sunda. Betul banget. Betul banget ya. Salah ya. Batak weh. Ya, saya di Batak. Selanjutnya kita juga kedatangan Mas Jawa. Iya. Yang sangat sopan, dari namanya aja sopan ya Mbak ya. Iya, butuh. Mas Salim. Terima kasih Mbak I sudah diundang. Mas Jawa ini aku Salim toh. Mumpung calon dokter harus salim ya. Iya. Tapi Salim terus gitu ya. Sungkem. Iya, sungkem. Sebutan non PKP Friends ya. PKP Friends. Hari ini kita bakal ngebahas tentang disertasi S3 di penyuluhan dan komunikasi pembangunan. Tapi tenang, kali ini kita diskusinya bercanda aja karena ternyata disertasi emang sebercanda itu gitu ya. Boleh ya dicandain ya. Boleh candain. Pengen banget. Kita langsung aja deh kayaknya. Saya penasaran sama Mbak, panggilannya Mbak Rotu atau Mbak Miar? Rotu sih. Oh, Rotu ya? Iya, itu sudah brandnya sudah sangat terkenal Rotu ya. Cuman di sini memang ada beberapa yang manggilnya Miar. Miar kayak. Miar. Okay. Mbak Rotu, mungkin PKP Friends juga pada pengen tahu gitu. Saya pasti pengen tahu banget. Latar belakangnya Mbak Rotu sendiri itu apa? Latar belakang apa nih? Latar belakang profesi. Oh iya, profesi ya. Boleh cerita sejak dilahirkan. Gitu. Panjang ya. Nggak cukup kayaknya episode 1. Kalau profesi ya, saya tuh latar belakangnya tuh sedikit banget. Pokoknya kuliah S1 lulus, langsung S2 lulus. Belum wisuda S2 saya mendaftarkan kerja dan itu keterima untuk jadi pengajar di Sugio Pranoto. Wow, ya, Ustaz dikasih tepuk tangan ya. Di Semarang. Dan sampai sekarang itu saya lulus tahun 2014, maka saya kerja dari tahun 2014 sampai sekarang saya adalah pegawai PNS ya, pegawainya Sugio Pranoto. Kirain pegawai negeri swasta gimana itu ya? Pegawainya Sugio Pranoto. Hybrid ya, negeri swasta. Oke, jurusannya berarti komunikasi ya? Ya, saya pengajar di ilmu komunikasi, tapi fakultasnya namanya Fakultas Hukum dan Komunikasi di program studi ilmu komunikasi. Oke, pengacara bukan? Bukan, bukan komunikasi ya kan? Ya, saya di komunikasi. Komunikasinya. Dari komunikasi. Sekarang kita ke Mas Salim deh. Kita akan lihat seberagam apa mahasiswa-mahasiswa yang ada di PKP. Iya. Mas Salim, boleh cerita profesi, latar belakang profesinya? Kalau profesi sendiri sebenarnya sama dengan Mbak Roto, juga tenaga pengajar di Fakultas Pertanian, prodinya penyuluhan dan komunikasi pertanian, Departemen Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Gadjah Mada. Sama juga seperti Mbak Roto sebenarnya, dari kuliah S1 langsung lanjut S2, kemudian ada jeda sekitar 1 tahun waktu itu, kemudian langsung lanjut S3 di PKP UGM ini. Oh my god, mereka rajin-rajin banget sekolah ya guys. S1, S2 ya. Saya enggak ya, dari S2 ke S3 tuh agak lama memang. Oke deh, apalah saya yang SMP ke SMA aja mogok. Berarti Mas Salim ini pertanian? Pertanian ya. Pertanian. PKP Friends dan juga friends yang lain yang di luar sana. Jadi PKP ini benar-benar multidisiplin gitu ya. Iya. Beragam sekali. Mbak Rotu dari komunikasi, Mas Salim dari pertanian. Keluar sedikit nih. Ada nggak kira-kira tahu nggak teman-teman lain yang dari prodi-prodi lain gitu? S2-nya. Saya tuh kayak bersyukur gitu ya di PKP nih ya. Jadi wawasannya tuh bisa banyak gitu yang saya dapatkan dari teman-teman. Bahkan nggak cuman mereka tuh dari akademisi, tapi juga ada yang dari praktisi juga. Jadi saya bisa dapat ilmu tuh banyak hal, nggak cuman ilmu ya, tapi kita bisa dapat
kerjasama, maksudnya bisa dapat Networking link. ya? Networking itu kan mahal sekali. Ada temen itu dari perencanaan wilayah, wilayah dan kota, itu bagaimana itu penyebutannya, itu menarik. Ada juga yang dari peternakan. Oke. Nah itu menarik juga, ada yang dari Kementerian PUPR juga nih teman kita nih, satu Iya. angkatan. Jadi ini ragam. Saya waktu masuk tuh ternyata saya tuh sekecil itu ya, bukan cuma badan, tapi informasi yang saya dapatkan jadi kaya, maksud saya di sini ya, bukan badan jadi ya. banyak, Jadi gitu banyak ya. gitu, jadi Informasinya kaya. banyak, networkingnya Ilmunya juga lebih banyak, luas gitu. Oke, nah ini Mbak Roto dan juga Mas Salim sudah ada di semester ke 6 Ini 6 ya. masuk iya, ke semester ke 6 terakhir. terakhir gitu ya. Boleh nggak sih? Insya Allah kita bilang terakhir Iya, ya. iya, pengen Amin banget ya, lagi amin dari tadi ya. mata ngambang tuh karena terakhir nggak sih? Amin. Semoga terakhir ya. Amin ya, amin ya. Amin. Amin, terakhir gitu ya. Di 6 semester ini artinya sudah melalui beberapa tahap. Iya, gitu. iya. Nah, mungkin PKP Friends yang pengen banget join gitu di S3 PKP, ada berapa tahap sih sampai akhirnya kita bisa ke sidang akhir dan wisuda gitu. Mbak Roto sama Mas Salim sudah berapa tahap sekarang? Kalau tahapan ya, nggak tahu ini maksudnya akan di luar di Iya. jalur yang dimaksud atau tidak. Tapi yang saya untungkan di sini tuh sebelum kita kuliah kita tuh ada matrikulasi. Oke. Saya pikir itu tahap yang selain menarik, tapi itu sangat pengayaan ya. Jadi kita tuh nggak masuk tuh kayak apa ya menebak-nebak. Tapi dari matrikulasi kita itu dapat seperti ilmu, menyamakan persepsi gitu, Ya, karena gitu. kita Itu datang tahap- dari berbagai latar belakang kan di itu matrikulasi kayaknya itu bukan kita yang formal banget, tapi justru itu yang penting ya. Iya. Terus dan pertama, itu Dapat dilakukan thriller ya, sebelum maksudnya, sebelum ya, kuliah mulai kalau nggak review-reviewnya. salah. iya tuh sebelum waktu kuliah itu. mulai. Itu tahap pertama. Yang kedua yang formalnya itu pasti kuliah. Ya 1 tahun pertama tuh kita 2 semester kuliah. Gitu, kuliah untuk beberapa mata kuliah. Ada yang mata kuliah wajib, ada mata kuliah pilihan gitu, sesuai dengan apa yang kita ingin teliti ya, apa yang ingin kita pakarkan di bidangnya. Kemudian masuk di semester 2 kita sudah mulai fokus yang namanya disertasi gitu. Oke, sama ya, berarti karena angkatan sama, ya, Mas Sama, Salim sama. dan angkatan yang sama. Jadi PKP ini tetap by course karena ada kuliahnya. Ya, Betul. ya, Ya, bukan yang by riset yang pembekalan Langsung. buat riset aja Betul, gitu. betul. Artinya kalau sudah 6 semester sudah riset dong. Sudah. Alhamdulillah ya sudah Alhamdulillah, selesai. Sudah selesai ya. Sudah selesai. Untuk riset di lapangannya Riset ya, ya. sampai sekarang kita masih terus menggali ya, karena belum ada gelar itu tadi. Tapi kandidat kan sudah Yes. mulai disematkan, Sudah, ya. ya kan. Jadi Alhamdulillah. risetnya sudah dilakukan, sudah dipublikasi. Iya dong, Sudah. lega banget. Sudah. Yang Karena itu tahu menjadi mereka. salah satu syarat untuk melakukan ada Sidang. satu tahapan namanya penilaian. Oke. Jadi sebelum melakukan penilaian itu ada satu syarat yaitu publikasi. Sudah harus publikasi dulu. Betul. Nah, kalau di PKP ini publikasinya apa, Mbak Ratu kemarin? Wah ini yang dari perkuliahan, dari kita riset di lapangan, yang paling menarik selama studi ini adalah di bagian riset. Saya teringat teman saya sekarang juga sedang studi di luar tuh mengatakan bahwa nulis tuh sangat susah gitu. Oke. Dan saya mendapatkan pengalaman itu betapa susahnya begitu ya. Tapi susah itu bukan terus kita merasa kayak rendah diri atau kecewa mungkin pas merasa ditolak gitu ya. Tapi prosesnya tuh malah justru kerasa ini dokter banget nih. Gitu. Asik, bercanda ini nih. Ditolak, Gitu ya. ditolak tuh justru tuh malah itu Semakin loh. tertantang. Dokter tuh kayak gitu, Oh, gitu. iya. Yang pengen dipamerin. Yang Kalau- ditolak itu. Yang ditolak itu yang dipamerin ya. Iya. Bahwa aku tuh berusaha gitu. Iya. Nggak semudah itu loh. Iya, gitu, nggak kayak, untuk aduh, mencapai gitu ini ya. gitu ya. Gitu. Oke, tapi ini common ya, maksudnya masalah yang memang Iya, iya. dialami semua lah, mau Iya. dimanapun S3-nya pasti Iya. itu ya publikasi yang Betul. Mas Salim juga sudah publikasi, publikasi. sudah capek, sudah ditolak juga. Kebetulan untuk kepentingan S3 ini belum merasakan sih yang Ditolak. ditolak. Luar biasa. Panutan memang. Memang di angkatan kami Mas Salim ini adalah panutan ya. Enggak Oke. juga. Masih ada yang lebih panutan lagi. Saya boleh tahu, Mas Salim S1, S2, S3-nya di S1, S2 di UNY sebenarnya. UNY. Oh, tetanggaan ya? Iya, tetangga. Jadi untuk prodinya sendiri sebenarnya kependidikan. Oke. Jadi waktu itu memang ada salah satu formasi di UGM yang memang menyatakan di sana salah satu yang diperlukan itu
kependidikan seperti itu. Memang sedikit banyak gak jauh berbeda sih dari segi apa ya di prodi kami gitu, termasuk prodi penyuluhan yang sebenarnya bedanya adalah kalau yang dihadapi dulu adalah anak gitu ya, umur misalnya 13 sampai berapa ya kalau SMA, anak SMA itu 17 kalau nggak salah, 18. Iya. Nah, kalau yang di penyuluhan ini mungkin lebih tua sedikit, Mature tapi yang gitu ya. dihadapi adalah sama manusia seperti itu. Oke, wow. Makin beragam ya ternyata ya dari latar belakangnya Mas Salim terhadap pendidikan gitu, terus ke pertanian, terus sekarang ke penyuluhan dan komunikasi pembangunan gitu. Kayak ini kaya banget gitu prodi ini tuh kaya banget gitu. Dan kalau misalnya teman-teman memang mencari ilmu yang nggak gitu-gitu aja gitu ya, multidisiplin, praktis. Ini PKP tuh kayak pilihan banget. Itu gitu, rumah banget. Rumah banget ya. Silakan datang ya ke rumah biasa. ini. Iya. Asik. Seru banget. Rasanya tuh setiap kali mau nanyain riset, itu saya selalu puter dulu gitu ya. Malah pengennya muter-muter. Enggak sih sebenarnya. Oke, nah tadi kan udah ngomongin latar belakang semuanya. Mas Salim dari S1, S2-nya Mbak Roto juga gitu. Di riset disertasi ini, apakah berhubungan dengan latar belakang itu? Udah kayak main tebak-tebakan, main kuis nih. Nadanya udah kuis banget. Berhubungan nggak sama latar belakangnya? Kalau dari saya dulu ya. Kalau saya sangat berhubungan ya, karena kebetulan saya kan pengajar di ilmu komunikasi itu fokus di komunikasi publik dan strategis. Jadi riset saya ini juga tentang komunikasi strategis gitu. Jadi memang dispesifikan karena pengennya nanti kepakarannya di bidang itu. Ekspor gitu ya. Ya insya Allah ya, semoga ya, amin. Pastilah pasti. Amin. Pasti. Ekspor itu kita yang kita yang tentukan. Mas Salim. Sepertinya nyambung ya dan sangat berhubungan sebenarnya, terutama untuk profesi. Kalau saya kan terkait dengan penyuluhan dan komunikasi pertanian, sebenarnya dengan riset yang saya lakukan ini juga nyambung gitu, terkait dengan kepakaran yang nantinya mungkin akan jadi saya pegang gitu. Asik. Berarti nggak cuma batu loncatan, ini per spring bed. Waduh, mantul ya kan, langsung set, langsung kena. Amin banget itu ya. Amin banget, expert di komunikasi strategis dan juga di penyuluhan dan komunikasi pertanian. Risetnya apa sih? Ini baru kemarin masih panas ya rasanya, kayak lagi diuji lagi nih. Kalau punya saya tuh komunikasi strategis model participation action research di angel. Nanti dikasih teks ya di bawah. Ya, di bawah ya. Susah nih. Atau kontak saya langsung aja. Boleh. Atau ke pembimbing saya langsung aja deh. Enggak, baca PPT-nya aja cukup. Iya, boleh nggak sih di-share PPT-nya, bantuin saya gitu. Sebercanda ini. Boleh diulang, Mbak. Judulnya aja sebercanda itu gitu ya topiknya. Ini gambaran umumnya gitu ya. Saya mengkaji tentang komunikasi strategis dengan model participation action research untuk pembangunan pariwisata berbasis masyarakat. Nah, di Kota Semarang, di salah satu desa wisata di Kota Semarang. Oh, so that why participation action, karena berbasis masyarakat. Masyarakat itu tadi. Oke, jadi ada partisipasi masyarakat dalam risetnya. Betul. Ih, keren banget, luar biasa. Thank you. Iya, of course. Perfect. Keren. Mas Salim. Kalau saya sendiri sebenarnya mencoba untuk mengkaji bagaimana tingkat literasi digital di penyuluh ya, karena saya dari penyuluhan. Jadi penyuluh yang ada di DIY itu tingkat literasi digitalnya seperti apa, kemudian kesiapan mereka itu dalam menerima teknologi digital di penyuluhan. Jadi teknologi digital yang membantu untuk kegiatan penyuluhan di lapangan bagi pertanian itu. Apakah mereka siap atau tidak untuk menerima dan menggunakan teknologi tersebut seperti itu. Oke, adopsi. Iya, adopsi. Oh, wow. Berarti jelas ya, sasarannya itu benar-benar yang grassroots, langsung masyarakat gitu. Betul. Penyuluhnya langsung nanti penyuluhnya ke petani. Betul. Jadi kalau misalnya di Mas Salim ini, misalnya penyuluhnya aja nggak native di digitalnya, gimana mau petaninya? Oh, gitu. Jadi benar-benar dari nih, hulu ke hilir, hilir ke hulu. Biarkan muter kayaknya ya. Harus sirkuler ya. Sekarang sirkuler. Saling mendukung. Kalau Mbak Roto di masyarakat kampung, di Kampung Jadul namanya, desa wisata Kampung Jadul. Oh, dia emang desa wisata. Iya, desa wisata.
Aku penasaran untuk itu tadi eksperimen action research-nya itu Iya. kayak gimana sih, Mbak? Participation action research Oh iya, ya, participation. itu lebih. Nah, ini yang ingin saya highlight itu adalah selama ini kan program SDGs begitu ya. Itu sasarannya memang untuk pembangunan negara dan untuk pembangunan tepatnya juga untuk ke masyarakatnya. Selalu dikatakan di Indonesia ini pembangunan SDGs Indonesia itu berhasil begitu. Tapi setelah ini juga saya peroleh waktu kuliah gitu ya. Tapi ternyata ketika penilaian itu dikatakan berhasil, kita lihat ke tempat-tempat yang dilakukan SDGs ini, kayaknya nggak seberhasil itu deh, gitu ya. Lalu tolak ukurnya apa kok bisa dikatakan berhasil? Nah, ini adalah celah gitu ya dari yang saya tangkap untuk jadi riset ini. Dan ternyata yang menjadi miss itu adalah saya ngambil contoh aja ya. Misalnya sebuah desa itu kan kalau desa wisata tuh maunya sekarang tuh native, saya pakai dari bahasanya Kak Ayi tadi ya. Native dengan penggunaan digital gitu. Itu sudah diberikan pelatihan kemana-mana di desa wisata gitu di Indonesia ini. Tapi ternyata di Indonesia ini masih banyak sekali desa wisata tuh justru nggak ada listrik. Ini kan berarti kan tidak sesuai dengan kebutuhan sebenarnya gitu. Tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Nah, maunya maksud dari riset saya itu kalau kita mau membangun suatu tempat, mau pembangunan apapun itu dengan komunikasi strategis ini, maunya itu kita sesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dari lokasi dan masyarakatnya. Target Pelaku ya, sendiri. itu. Target itu. Yang mau di refresh tuh di situnya. Kita boleh kasih inovasi, kita boleh kasih edukasi kepada tempat-tempat yang mau kita anggap bahwa ini penting untuk dibangun. Tapi kita juga harus melakukan identifikasi terlebih dahulu apakah ini memang sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi supaya ketika kita tinggalkan, program kita tuh nggak mati gitu, nggak berhenti pada saat kita selesai memberikan program itu. Jadi mereka bisa jalan sendiri. Karena yang kita bangun juga utamanya ada di masyarakatnya. Luar biasa. Gitu sih, cita-citanya gitu. Tapi kan dari riset disertasi ini akhirnya akan menjadi jalan gitu ya, akan jadi pintu untuk memang Mbak Rotu itu sebagai dokter komunikasi strategis desa misalnya. Amin ya. Ya, jadi hubungi beliau jika diperlukan komunikasi strategis untuk mengembangkan desa itu. Gitu. Tapi saya tertarik sekali untuk yang nggak ada listrik ya, tapi kita simpen dulu gitu, kita simpen dulu. Dan overall udah ketahuan ya bakal kontribusi dari risetnya Mbak Rotu ya. Sekarang kita mau ke Mas Salim gitu. Dari risetnya Mas Salim sendiri, kira-kira kalau tadi participation action research, di Mas Salim apa pendekatan dari ini ya? Sebenarnya kalau pendekatan yang digunakan sendiri adalah experimental research. Jadi kami itu melakukan sebuah penelitian dan juga pelatihan sebetulnya. Jadi kami itu mencoba untuk membagi penyuluh yang ada di DIY itu menjadi 3 kelompok gitu ya. Kami mencoba untuk mengintervensi mereka dengan pelatihan literasi digital sebetulnya. Jadi mereka kami latih literasi digital, ada kelompok yang kami latih menggunakan teknologi digital itu secara utuh, jadi secara online aja gitu. Kemudian ada yang kami komunikasikan dengan pertemuan atau pelatihan tatap muka di di lokasi langsung seperti itu. Jadi pendekatannya sih eksperimen seperti itu. Ya. Wow. Ada juga penyuluh yang tidak dilatih sama sekali gitu. Jadi kita bandingkan dan kita tentukanlah dari ketiga kelompok itu mana yang terbaik. Ya kan. Baru dengar biasanya pendekatan pendekatan kuali ya kan. Aku mumet. Ingat disertasi sebercanda itu. Sebercanda itu ya kan, participation action, eksperimental, research. Wow, se-overwhelm itu untuk kuliah di BKP. Jadi kalau mau yang baru, multidisiplin, langsung praktis dan implementatif, BKP banget ya pokoknya. Betul. Keren banget. Aku merinding loh, sumpah dijelasin. Sumpah. Aku juga merinding. Aduh, risetku piye. Ya Allah. Jadi ingat diri sendiri. Aku merasa tiny, cilik. Oke, nah berarti kan Mbak Rotu dan juga Mas Salim itu terjun langsung ke lapangan ya? Betul. Mbak Rotu ke desa, ke desa wisata tadi, Mas Salim ketemu para penyuluh. Betul. Ke
dikumpulin gitu mereka, Dikumpulin, ya. dikumpulin. Berarti benar-benar terjun lapangan ketemu langsung sama target-targetnya. Iya, betul. Nah, biasanya kalau kita bikin riset tuh kan bikin proposal semua itu ya wis lah di perpus gitu ya. Ya udah paling kendalanya kan internet putus, listrik mati, nggak bawa charger laptop gitu ya. Semuanya bisa solve. Tapi ketika di lapangan saya pengen tahu kendala apa yang menurut Mas Salim dan Mbak Roto itu paling mengingat gitu ya, paling kenangan gitu. Bakal long term biyen aku pas S3 kayak riset ngono ya. Diceritakno karo anak-anak misalnya gitu. Boleh dari Mas Salim dulu. Kalau saya sendiri sih sebenarnya karena risetnya itu di wilayah DIY ya, yang apa ya, bisa dibilang cukup luas gitu. Dan penyuluh yang diambil itu kan ada di namanya Balai Penyuluhan Pertanian yang ada di seluruh DIY, di mana lokasinya ya jauh, kemudian apa namanya tersebar di seluruh DIY, jadi tidak kita kumpulkan, walaupun sebenarnya dalam pelatihan itu kita kumpulkan, tapi kan saat pengambilan data di lapangan itu kan kita kunjungi satu-satu gitu. Itu jadi tantangan sendiri sih sebenarnya gitu kalau untuk penelitian. Ada yang nolak gitu nggak Mas waktu dikunjungin? Nah, Mas sana saya mawon gitu misal. Ya, itu memang jadi satu apa ya, satu concern kalau kita itu penelitian sosial, kemudian targetnya itu adalah manusia gitu ya. Mereka punya concern untuk boleh menolak, boleh menerima gitu. Kalau kemarin sih sebenarnya tidak ada yang menolak, tapi mereka cukup apa ya, cukup keberatan karena mungkin pekerjaannya jadi terganggu karena diwawancara dengan pertanyaan yang sebegitu banyaknya kan. Itu jadi salah satu hambatan lah kalau di lapangan. Walaupun sebenarnya tidak ada yang secara tegas menolak. Oh, cuman karena di Jogja. Ya. Sampun Mas, sampun. Enggak enakan tapi ya tetap aja diterima gitu. Nggih Mas, nggih sakjane kula gitu ya. Nganu ya Mas. Nah, mungkin ini berbeda dengan lokusnya Mbak Roto gitu ya. Mbak Roto lokusnya di Semarang. Di Semarang. Lebih panas ya kan? Panas ini. Sik Mbak, ngono enggak? Apa Mbak ini tantangannya? Kalau tantangan ya, ini ada internal dan eksternal. Saya bilang internal tuh ada pribadi, ada yang dari pihak luar waktu lagi riset gitu ya. Kalau dari internal tuh kan karena saya ini adalah seorang ibu 2 anak. Iya, saya tuh riset harus bawa anak gitu ya. Waktu ada pelatihan, waktu ada wawancara, anak saya ikut wawancara gitu. Antara membantu dan mengganggu tuh beda dan tipis. Dan menyemangati ya. Iya. Tim soraknya tuh banyak gitu ya. Jadi itu kayak kendala-kendala gimana? Saya tidak bisa bilang itu sebuah kendala, tapi kalau dibilang dukungan juga kok nggak dukung juga gitu kan. Jadi terhambat prosesnya gitu. Terus kalau secara eksternal sana panas Mbak Ai. Oh iya. Hujan dikit banjir Mbak Ai. Iya. Karena ini matahari, ini Semarang baru ini bumi. Mas santai ya jalannya. Orang Semarang santai, saya orang Semarang. Di sana panas gitu ya, dan kebetulan ini juga di pusat panas-panasnya dan di agak deket sama kawasan rock Bubaan gitu. lah. Iya, deket situ banget Bubaan situ. Jadi pas lagi terik panas banget, pas lagi mendung berair dikit udah mulai angkat tuh gitu ya. Tapi itu menarik gitu. Jadi kalau ada beberapa dari mereka tuh karena saya bilangnya adalah saya sedang riset, sedang studi doktoral dari UGM gitu ya. Kalau minta wawancara tuh mereka kayak merasa kayak aduh saya tidak gitu. Padahal kayaknya saya sudah secantik ini, ya. Sudah seluas ini gitu. Tapi ada juga masyarakat tapi kalau pemerintah yang saya wawancarai support banget, bahkan sampai sekarang mereka juga masih pengen untuk bisa kita bikin proyek apa untuk pembangunan di desa wisata itu beberapa kendala yang waktu ada misalnya mereka sedang berkegiatan juga di sekolah-sekolah atau apa. Rasanya tuh kayak anak-anak misalnya lagi pelatihan membatik di SD gitu ya. Saya ngikut ke sana tuh dilihatin nih ngapain ya. Yang satu ini kok ngomong enggak, ngasih pelatihan enggak, kok ada di situ. Kadang-kadang mereka nanya ke saya, Bu mana ininya saya nggak bisa gitu. Tapi itu rasa asam manis pahit yang menarik ya untuk pengalaman di lapangan tuh
bagi saya itu justru menguatkan disertasi ini sih gitu. Walaupun kayaknya agak susah diwawancara, kadang-kadang mereka nggak mau. Ada yang karena saya juga ada mewawancarai dari pihak akademisi, reschedule-nya berkali-kali gitu ya. Itu nuansanya luar biasa sih. Gitu. Tapi memang orang Semarang tuh gitu ya Mbak. Pemkotnya tuh mendukung, Ya. warganya tuh humble-humble. Ya. Betul. Mendukung untuk bikin lagi, Iya, bikin lagi. gitu Kita dukung kan. gitu. Warganya humble. Enggak Mbak, saya nggak bisa. Oke. Nah, ini tadi sudah sempat mention gitu, Mbak Roto mention pemerintah daerah, Mas Salim mention para penyuluh gitu ya. Kira-kira setelah riset ini sudah bungkus gitu, dan mereka tahu hasil risetnya, misalnya ini diseminasikan gitu, dan mereka tahu hasil risetnya, harapan Mbak Roto dan Mas Salim apa yang mereka bisa ambil dari hasil riset itu untuk kemudian membuat sebuah kebijakan yang dampaknya lebih besar gitu. Boleh Mas Salim? Jadi memang penelitian yang saya lakukan ini kan salah satu outputnya itu adalah membuat model gitu ya Mbak Ayi. Jadi model untuk penerimaan dan juga penggunaan dari sebuah teknologi digital. Jadi di sini saya sebenarnya menggunakan namanya platform Lentera Desa. Itu juga dari Fakultas Pertanian UGM. Jadi dikembangkan oleh Fakultas Pertanian. Jadi harapannya itu si Lentera Desa ini sebagai platform digital untuk kegiatan penyuluhan pertanian itu bisa masuk ke dalam strategi ataupun dari ekosistem penyuluhan yang ada di Indonesia gitu. Jadi harapannya pemerintah itu nanti akan mencoba mengadopsi, kemudian menjadikan Lentera Desa itu jadi salah satu alat gitu untuk bisa melakukan kegiatan penyuluhan. Jadi membantu penyuluh lah untuk kegiatan. Menjadi pilihan sebagai tools gitu ya. Betul. Oke, berarti itu nanti ya bisa dipakai. Iya. Platform atau aplikasi? Platform. Lebih ke platform ya berarti ya. Oke, langsung ada produknya berarti. Langsung memang ada produknya, sudah ada produknya gitu. Oh, sebentar. Mas Salim ini kan UGM. Betul. Ada di UGM. Terus Lentera Desa hasil UGM. Hasil UGM juga. Posisi Mas Salim ada di mana? Nah, jadi sebenarnya itu Lentera Desa itu sudah ada sebelum saya ada di UGM, gitu sih sebenarnya. Jadi memang walaupun Lentera Desa itu dikelola bersama di Prodi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian, saya memang waktu itu pernah menjadi membantulah untuk ngedevelop dari si Lentera Desa itu gitu. Jadi memang saat ini masih dalam tahap awal sebenarnya. Jadi memang kami sendiri yang melakukan riset si Lentera Desa itu supaya bisa dimanfaatkan, bisa dikenal oleh masyarakat luas. Gitu berarti sih. memang promosi sekaligus ya. Sebenarnya dalam tanda kutip itu sebenarnya usaha untuk melakukan promosi. Itu. Dan pastinya juga meningkatkan literasi para penyuluh juga gitu ya. Penggunaan platform digital kan sekarang memang kayaknya enggak bisa deh kalau enggak gitu. Itu kata teman saya yang Komdigi. Yang lagi anak Komdigi tadi tuh. Iya, keren banget sih dia. Iya, dia digitalisasi banget soalnya. Siap. Emang keren banget tuh anaknya. Iya. Kalau dari Mbak Roto sendiri nih, kira-kira ketika Pemkot Semarang baca gitu ya, apa yang ditawarkan dari hasil riset Mbak Roto untuk pengambilan kebijakan? Oke, sebenarnya riset ini tuh sasarannya tidak hanya ke pemerintah ya, tapi kalau saya boleh bilang tuh pentahelix, boleh dari media, boleh dari akademisi atau praktisi-praktisi yang ingin mengembangkan masyarakat, atau sebenarnya tidak hanya di desa wisata atau di bidang pariwisata, tapi di bidang lainnya ketika untuk mau mengkaji komunikasi strategis. Nah, tapi memang ini pengennya mengetuk pertama tuh memang pemerintah gitu. Jadi karena yang punya program sebesar itu, yang punya ladang sebesar itu kan memang pemerintah yang bisa support sebesar itu untuk pembangunan negara maupun sampai di desa ini gitu. Nah, maksudnya adalah supaya itu tadi tujuan dari participation action research ini dijadikan komunikasi strategis supaya kita melakukan identifikasi terlebih dahulu. Karena saya percaya bahwa semua organisasi termasuk pemerintah itu
sudah memiliki yang namanya komunikasi strategis sebelum mau melakukan kegiatan. Idealnya. Idealnya memang sudah punya gitu aturan mainnya sebagaimana gitu. Nah, tapi ini ingin ditambahkan bahwa meletakkan masyarakat sebagai pengambil keputusan dalam sebuah program dengan itu sebagai landasan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kemampuan dari desa atau organisasi atau entitas yang ingin disasar, itu yang utama. Gitu. Memang hasilnya memang akan sedikit agak membutuhkan waktu gitu. Tapi untuk lebih efisiensi perubahan sosial yang dimaksudkan itu supaya lebih efisien. Itu karena apa yang kamu butuh, kita mari diskusikan, mari kita buatkan, nggak langsung kasih gitu ya. Kayak lebih baik butuh waktu daripada buang waktu. Benar, sabar aja gitu ya. Yang penting dibuka dulu. Iya gitu. Pertamanya nanti ke depannya itu sama kayak ngasih makan anak tuh harus kita tahu bahwa dia tuh butuhnya umur segini tuh proteinnya atau apanya. Nah, ini tuh sama gitu. Jadi harus sesuai dengan kebutuhan lokasi atau organisasi atau entitas yang sedang kita ingin kembangkan. Berarti percaya bahwa masing-masing lokus itu akan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Iya, benar banget. Misalnya saya tadi Mbak Ayu bilang, saya kan memang orang Medan, orang Sumatera. Apalagi destinasi wisata di sana kan sedang dikembangkan tuh, Danau Toba kan salah satu ya yang paling besar sedang dikembangkan. Nah, sana tuh akan kekayaannya juga akan beda lagi nih peristiwa di sana, apa yang mereka butuhkan, bagaimana masalah lahan aja juga masih selalu ada diskusi yang sangat sengit di sana. Nah, itu makanya disesuaikan dengan kebutuhan. Strategi komunikasi juga pasti akan berbeda lagi. Kalau di Jawa sini kan kalau masalah listrik masih lebih aman ya. Kayak tadi kita kalau menyinggung masalah listrik, teknologi lebih aman. Tapi kalau di desa-desa lain, padahal konsep desa wisata itu kan dikembangkan karena ada keunikan dari desa-desa tertentu, bahkan yang mungkin belum ada listrik atau belum ada manusianya, bukan ya? Ada potensi wisata. Ada potensi wisata. Ada yang nggak ada manusianya jadi potensi wisata juga ada. Banyak gitu. Jadi makanya kita ketika mau melakukan pembangunan supaya juga ini ya sesuai dengan tujuan program dari SDGs itu ya, tidak merusak. Jadi ada memelihara gitu, sehingga kita harus tahu butuhnya tempat ini, butuhnya masyarakat di sini itu apa. Luar biasa. So deep ya. Gitu ya. Dalam sekali, sepakat ya Mas Salim, sepakat ya. Oke, ini pertanyaan Mas Salim buat risetnya yang terakhir. Tadi ada eksperimen, ada yang dikasih pelatihan dan yang nggak dikasih pelatihan. Ini lebih ke curiosity personal gitu ya. Yang nggak dikasih pelatihan itu ternyata memang berbeda ya Mas hasilnya. Hasilnya berbeda. Otomatis berbeda ya. Betul. Dan yang nggak dikasih pelatihan, apakah kemudian setelah riset ini akan diberi pelatihan juga? Betul. Akan diberi pelatihan juga. Itu sebagai bentuk apa ya? Tanda terima kasih kami sebenarnya. Jadi nanti setelah semua riset selesai, kemudian ada publikasi yang mungkin dihasilkan dari keseluruhan hasil riset ini, tentu nanti akan kita latih kepada penyuluh yang memang pada waktu riset itu belum menerima pelatihan gitu. Keren. Ya. Terus jadi pengen tanya lagi ya. Gimana? Publikasi dari keseluruhan riset ini berapa target publikasi yang sampai lulus dokter? Target publikasi sejauh ini sudah ada 3 draft, kemudian inginnya sih semoga bisa paling nggak 6 ya. 7. 7 tambahin sendiri, tolong apa? Mau bantu tulis? Boleh. Saya bantu submit. Mbak Ratu, boleh sharing berapa target publikasi? Target kalau yang sudah disubmitin keluar itu selama ini sudah 5. Meskipun lebih banyak yang ditolak daripada yang diterima. Tapi draftnya ada 5. Draftnya lebih dari 5 kalau draft ya, karena rajin sekali ya. Ya itu sebenarnya apa ya? Itu biar nggak buang waktu tadi tuh. Biar nggak lupa disertasinya ngomongin tentang apa tuh. Fokus di publikasi itu salah satu cara untuk in touch dengan disertasi itu. Luar biasa sekali. Ya, tapi itu bukan sih sebenarnya. Saya punya 3, ini 5 ya kan? Ya, tapi itu tadi ya, ada yang banyak ditolak ya. Tapi ada draftnya kan gitu. Pokoknya tolak ganti, revisi kasih lagi. Luar biasa. Ya begitu pekerjaannya S3 luar biasa. Nah, ngomongin kan tadi ya targetnya 5, 7, 6 gitu. Sebenarnya kan nggak ada syarat gitu ya. Untuk lulus cuma butuh 1. Betul. Kan? Artinya ketika
Mas Salim dan Mbak Roto menulis banyak, itu ada kebahagiaan gitu ketika menulis di dalam studi ini gitu kan. Iya. Khususnya di PKP ya. Ya. Ada nggak sih kesan dan pesan atau kesan-kesannya deh di ketika kuliah di PKP selama ini? Kesan di kuliahnya ya. Kantinnya kayak apa kayak semua overall apapun. Temen-temennya tempat parkir boleh sembarang. Ya. Mas Salim dulu. Kalau saya sendiri sih seperti yang kita bahas di awal tadi ya, salah satu keuntungannya kita punya jejaring yang luar biasa gitu, dari praktisi, kemudian dari pemerintahan, dari akademisi, bahkan yang tidak sebidang dengan kita, itu jadi salah satu benar-benar. apa ya, hal yang cukup mahal lah didapatkan di apa namanya, posisi S3 itu. Daripada mungkin yang kita kuliah di S3 yang mungkin satu disiplin ilmu itu kan mungkin akan lebih sulit lagi untuk mendapatkan jejaring yang luas. Itu ya, sih. itu akan jadi kenang-kenangan, oleh-oleh yang paling mahal, oleh-oleh mahal ya. Oh Mbak Roto. Tuh, saya menyandang, saya tuh nggak sabar untuk punya kagama itu tadi tuh. Jadi alumni. Nama UGM berarti ya. Iya, itu salah satu ya. Selain dari link tadi itu kekayaan ya. Link, bahkan teman diskusi juga selalu ada. Mau adik angkatan, mau kakak angkatan, mau adik-adik S2, itu juga agak adik itu kayak gimana, kayak senioritas ya. Tapi teman-teman dari S2 kita diskusi, kita jajan bareng gitu, sama dosen kadang kita diskusi sambil di kafe. Wah, menyenangkan sekali, itu pengalaman yang tidak terbayarkan sih ya gitu. Dosen-dosennya juga ketika mengajar tuh nggak pelit ilmu dan nggak, ketika kita nanya tuh dijawab, itu yang paling kita butuhkan ya. Oh iya. Ketika kita nanya tuh dijawab gitu ya. Nanya terjawab ya. Kadang pun misalnya dosennya kayak dosennya agak rendah hati pun misalnya dengan beliau tuh juga menyampaikan belum bisa menemukan, minggu depan di kelas dijawab dicari. tuh. Iya. Jadinya kita jadi PR gitu ya. Jadi PR beliau, kita jadinya nggak merasa kayak ngomong sendiri, nggak kayak belajar apa yang dikatakan kalau dosen tuh udah tua-tua atau bagaimana, nggak terjadi gitu. Kita bisa jadi teman. Bahkan rasanya ya di sini tuh dosen dengan kita tuh masih tidak ada jarak yang banyak gitu ya. Kecuali kalau pas mau minta tanda tangan, bimbingan itu kayak agak beda sedikit ya. Tapi kalau pas di ruang kuliah santai ya, lebih santai banget. Kita bisa kuliah di mana-mana lagi, nggak hanya di ruang kelas. Betul, Jadi betul. luar biasa. Kita bisa, dan nggak harus misalnya di pasca sarjana. Kita kan gedungnya di pasca sarjana, tapi kita bisa belajar ketika dosennya kan juga multidisiplin. Kita punya dosen dari Visipol, kita bisa kuliah di Visipol, di peternakan, gitu-gitu. Jadi itu bisa jalan-jalan. Luar biasa. Ini tadi menarik banget gitu ya riset-risetnya, apalagi dengan pendekatan-pendekatan yang sangat baru, fresh banget. Saya sempat serem kalau dapat jawaban kuantitatif, kualitatif gitu ya. Tapi ternyata meskipun itu masuknya mazhab kuali atau kuanti di dalamnya, tapi pendekatan-pendekatan yang participation kemudian eksperimental itu keren banget, itu baru. Dan ini bisa jadi inspirasi buat PKP Friends dan juga yang pengen banget join di PKP. Terakhir banget, siapa menurut Mas Salim dan Mbak Roto riset temennya yang juga menarik untuk dibahas di sini? Riset punya siapa? Kalau saya tuh menarik. Saya kira semua menarik. Semua menarik, tapi yang akan diundang duluan ya. Oh, diundang ya? Diundang ke sini. Kalau saya sendiri mungkin karena kemarin habis melakukan seminar, saya kira Bu Umi. Bu Umi, beliau punya riset terkait dengan keluarga risiko stunting di DIY, yang itu cukup jadi topik yang cukup urgent di DIY, terutama untuk masa saat ini. Mbak Roto ada? Sebelum sebut satu nama ya, sebenarnya saya suka banget sama teman-teman tuh yang kayak penelitiannya tentang local wisdom, itu juga menarik-menarik. Ada kayak seperti Bang Musa, Bang Andes tuh pakainya local wisdom ya, itu juga menarik. Cuman memang salah satu yang kemarin juga baru seminar hasil juga itu ada namanya ini Aribo, bukan artis ya. Oh iya, iya lagi ya. Itu namanya memang Mas Ari Wibowo. Mas Ari Wibowo. Dia penelitiannya di Bangka, gitu, di tempat tentang tambang timah, tentang multi stakeholder. Saya pikir ini juga seperti yang tadi saya sampaikan, tuh akan menarik
ketika membahas pentahelix nih bagaimana untuk pembangunan. Si tambang ini. Ini si tambang. Apalagi itu ngomongin tadi. SDG sustainable gitu Iya, ya. Wow. tambang timah di Bangka itu menarik Luar banget loh biasa. untuk didiskusikan. Menarik. Yes. Yang lagi Oke. sensitif itu. Oke, kita catat Panas dulu. juga ya. Iya, itu panas sekali gitu ya. Oke, kita catat dulu rekomendasinya ada stunting dan juga tambang Tambang timah. timah, Ini ya. pasti akan menarik banget untuk next edisi gitu. Hari ini kita thank you so much buat Mas Salim. Terima Sukses kasih, Mbak untuk Ayi. Lentera Desa dan para penyuluhnya. Dan pastinya Mbak Rotu yang akan jadi expert di Iya. strategi komunikasi Amin. desa wisata Kota Semarang dan sekitarnya. Iya. Go nasional and internasional. Amin, Amin, luar biasa Amin. sekali. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. PKP Friends, demikian. Kita akan ketemu lagi di PKP Talks edisi berikutnya, mungkin dengan stunting atau dengan tambang timah gitu ya. Pastinya belum tentu dengan Ayi Hendarto. Bisa dengan teman-teman yang lain juga nanti yang akan memandu. Pengen join di PKP, pastikan kamu siap untuk belajar multidisiplin, kenal orang banyak dan networkingnya semakin luas. Butuh kesiapan hati. Join PKP, researchmu it's not only cool but it's also impactful. Oh. Ayi Hendarto dan Yeay. seluruh PKP pamit undur diri. Wassalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Ya.